tentunya luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran. Kita akan devotion dulu. Kita mau sembah Tuhan bareng-bareng. Yuk siapkan hati kalian, siapkan sikap kalian untuk menyembah Tuhan. Tarik hati Tuhan ke tempat kalian masing-masing. Yuk mari kita berdoa, mari kita bernyanyi. Yesus yang termanis di hidupku, Yesus yang terindah di hatiku, Kaulah yang terutama di hidupku, Kau takkan pernah berganti. Yesus yang termanis di hatiku, Yesus yang terindah di hatiku, Kaulah yang terutama di hidupku, Kau takkan pernah berganti. Kau ada di pikiranku, Kau ada di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau hidup bersamaku, dekat dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Ya anak-anak, silakan ikuti nyanyi bersama-sama. Termanis di hidupku, Yesus yang terindah di hatiku, Kaulah yang terutama di hidupku, Kau takkan pernah berganti. Kau ada di pikiranku, Kau ada di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau hilang setiap nafasku, dekat dalam hidupku. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, biar Engkau menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Demikian juga buat anak-anak, biar Engkaulah yang segala-galanya buat anak-anak. Di apapun suasana mereka, hati mereka, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, buka telinga kami, hati kami untuk menerima yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat pagi anak-anak, Shalom. Kita bertemu lagi di pagi hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas pagi hari ini. Mari anak-anak, kita akan belajar sebuah firman Tuhan yang mungkin bisa menjadi rema bagi kita pagi hari ini. Kita akan belajar di kitab Roma 12 ayat 2a. Setia akan bacakan. Roma 12 ayat 2a. Begini firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di sini ya, di ayat ini Sati menekankan kita akan belajar dari berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, kalau dilihat ya, berubahlah berarti kita diminta untuk berubah, tetapi dengan adanya pembaharuan di budimu.
Mari kita belajar berubah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budimu itu apa sih? Kalau berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, ya, pembaharuan itu memiliki arti seperti ini, nak. Proses atau cara memperbarui perbuatan yang diawali dari perubahan cara berpikir. Sedangkan budi yaitu alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan, ya, untuk menimbang baik dan buruk berkaitan dengan akhlak atau watak. Ya, dari dua ini, ya, maka bisa disimpulkan kita diminta untuk berubah secara sungguh-sungguh. Kenapa? Disebutkan berubah dengan adanya perubahan sikap yang dimulai dari pola berpikir dahulu, di mana pola berpikir ini harus selaras dengan yang ada perasaan di dalam jiwa kita. Nah, di situ maka akan disebutkan ada suatu perubahan yang total atau yang biasa kita sebut dengan bertobat. Kalau kita berbicara firman Tuhan, seringkali kita mendengar terkait dengan pertobatan, ya, nak, ya. Biasanya kita sering mendengar tokoh Alkitab yaitu Paulus. Seringkali kita dengar itu, nak. Atau mungkin Yunus yang dia lari dari panggilan Tuhan. Atau mungkin murid-murid Tuhan Yesus ada si Petrus dengan si Yudas Iskariot. Nah, mereka berubah seiring waktu, ya, karena ada perubahan pola berpikir, ya. Nah, tetapi di sini kita akan belajar satu sosok. Mungkin kita jarang pernah melihatnya atau mendengarnya, tetapi di sini Sertri belajar sesuatu. Mungkin kalian pernah melihat gambar ini, nak. Sertri buka, ya. Kelihatan, ya? Oke, gambar apa ini? Oke, gambar saat Tuhan Yesus disalibkan. Nah, dari gambar ini kira-kira siapa yang akan kita pelajari? Tuhan Yesus? Sudah pasti Tuhan Yesus. Kita belajar selalu dari Tuhan Yesus supaya kita serupa dengan Tuhan Yesus. Tetapi di sini Sertri mendapatkan suatu pemahaman baru. Kita akan belajar dari sosok penjahat yang ada di sisi Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin kita bisa belajar dari sosok penjahat? Orang selalu saja berpikiran, orang jahat kenapa ditiru? Tetapi akan ada sebuah firman yang menyebutkan, Sertri meyakini, ya, ada suatu pertobatan yang betul-betul terjadi dari penjahat ini. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, di sini Sertri akan memakai 3 perikop. Ya, 3 perikop yang sama tetapi di kitab yang berbeda. Yang pertama kita bisa buka di Matius 27 ayat 32 sampai 44. Ya, di sini Sertri tidak akan bacakan semuanya, nanti kita bisa baca di rumah. Ya, kalau kita buka di Matius 27 ayat 32 sampai 44 ini, akan ditemukan suatu perikop dengan judul Yesus disalibkan. Kalau kita baca sampai terakhir, Sertri akan fokuskan di ayat yang terakhir yaitu ayat 44. Di sini disebutkan firman Tuhan berkata, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Ini di Matius disebutkan penjahat-penjahat ini mencela Tuhan Yesus. Kalau kita baca, nak, saat Tuhan Yesus disalibkan, mungkin kita pernah melihat filmnya juga, nak, ya. Banyak orang mencela tokoh agama, para perwira ini, dan anak buahnya, bahkan ada yang mengundi, mengejek seperti itu. Sertri meyakini saat melihat seperti itu, orang-orang yang di sekelilingnya itu tidak ada orang dekat Tuhan Yesus yang mendekat di situ. Semua adalah orang-orang yang mencelanya. Dan di sini Alkitab menyebutkan pada ayat 44, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Kenapa? Sertri yakin
Orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus pasti juga ketakutan kalau mendekat situ. Ingatkan kalian dengan tokoh Petrus, waktu Tuhan Yesus disiksa, ada orang menyebut, kamu itu kan yang ikut, kamu kan pengikutnya dia. Dia menyangkal 3 kali. Apalagi kalau sampai Tuhan Yesus disalib ini. Sartre meyakini tidak ada yang mendekat di situ, melihat dari kejauhan. Oke, sekarang yang kedua, kita bisa melihat di Injil Markus 15 ayat 20 sampai 32. Sartre ya akan fokuskan di ayat yang Markus 15 ya nak ya, ayat yang 20 sampai 23. Nah, di sini judul perikopnya sama. Yesus disalibkan. Ya. Pada ayat 20, sesudah mengolok-olok dia sampai ke bawah, nanti pada ayat yang terakhir, yaitu ayat 32, ya, firman Tuhan berkata, baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Kita bisa belajar di sini, nak. Sartre meyakini dua ya rasul Tuhan ini menuliskan sama, Matius, Markus. Ya, di akhir perikopnya itu menyebutkan dua penyamun ini mencela Tuhan Yesus. Lalu bertobat berupanya di mana? Ini yang Sartre kemarin ya, Sartre renungkan benar-benar di mana bertobatnya. Ya, akhirnya sambil menunggu Sartre lihat ternyata ada di Lukas. Kita buka di Lukas 23. Lukas 23 ayat ke-33 sampai ayat yang ke-43. Di sini juga ada perikop yang sama dengan judul Yesus disalibkan. Setelah dibaca, ya, Sartre fokus, ya, mulai dari ayat ke-38. Sartre akan bacakan mulai dari ayat 38. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan yang terakhir 43, firman berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ajaib. Bagi ini suatu firman yang ajaib. Ada yang berurutan Matius, Markus, lalu di sini ada Lukas. Yang satu, yang kedua, firman menyebutkan kedua penyamun ini mengolok-olok Tuhan, menghina. Hei, kamu kan anak Allah. Tunjukkan, turun dari sini, selamatkan kami. Semua ya mengolok seperti itu. Tetapi pada yang ketiga, Injil Lukas menyebutkan, ya tadi disebutkan salah satu penyamun mengolok Tuhan Yesus. Turunlah, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Tetapi oleh salah satu ini,
ditegur. Kenapa kamu tidak takut akan Allah? Kita menerima hukuman karena memang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak bersalah. Berarti di sini Sertri meyakini ada sebuah perubahan yang dimulai dari pikiran dari sosok ini. Siapakah sosok ini? Sertri searching, ya, bahkan di kota tertentu ada yang dibuatkan patungnya, dan tokoh ini disebut dengan nama Dismas. Ya, penjahat yang satu ini, ya, Sertri meyakini dia mengalami suatu perubahan saat melihat Tuhan Yesus. Yang dimulai dari pikirannya, di mana pikirannya ini selaras dengan yang ada di hatinya, bahwa dia meyakini ini benar-benar anak Allah. Di mana saat itu semua sekelilingnya mengolok-ngolok, mencela Tuhan Yesus, tetapi dia memiliki perubahan pemikiran yang diselaraskan dengan ada di jiwanya, bahwa orang ini tidak bersalah. Bahkan di sini saya meyakini Dismas ini bahkan saat dia menyampaikan, saat Tuhan kalau kau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Ya, dia meminta belas kasihan dari Yesus. Saat dia meminta belas kasihan itu, sama juga Sertri meyakini, artinya dia betul-betul meyakini dia berbuat dosa. Dengan perbuatan dosanya itu, dia mendapatkan hukuman setimpal, yaitu hukuman mati, yaitu di kayu salib. Kita ingat, zaman dahulu kalau ada penjahat lalu dihukum salib, itu ada sesuatu yang mengerikan. Dianggap dia melakukan suatu perbuatan yang sangat jahat sekali. Nah, setelah dia mengalami perubahan itu, dia meminta belas kasihan. Tuhan lalu menjawab, hari ini juga kamu akan ikut aku ke Firdaus. Anak-anak, di sini Sertri meyakini, nak, bahwa tokoh Dismas ini sudah mengalami pertobatan, di mana dia mau mengakui kesalahannya sehingga dia layak dihukum mati. Tetapi oleh anugerah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengakui, dia bertobat, dia mau berubah. Akhirnya Tuhan Yesus mengampuni dia. Oke anak-anak, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita belajar bukan dari sosok penjahatnya, tetapi dari cara dia berubah pola pikir dan di jiwanya yang selaras sehingga dia mau bertobat. Terima kasih anak-anak. Semoga firman ini menjadi rema bagi hidup kita. Jika kita bertobat, mari kita bertobat secara sungguh-sungguh. Jangan hanya di mulut saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan, arti pertobatan yang sungguh-sungguh Tuhan. Arti pertobatan yang bukan hanya di mulut saja Tuhan. Kami mau belajar walaupun ini adalah sosok penjahat bernama Dismas. Tapi kami yakini Tuhan, firman-Mu Tuhan bukan sembarangan, tertulis seperti itu Tuhan. Dari 3 perikop tadi Tuhan, dari 2 kali mengolok-ngolok dan yang terakhir dia berubah, bahkan menegur salah satu penjahat. Lalu si Dismas ini Tuhan mengaku, bahkan menyandarkan hidupnya. Dia bahkan tidak akan tahu setelah mati ini dia akan kemana. Tapi dia seperti menyandarkan hidupnya kepadamu Tuhan. Dari sini kami mau belajar Tuhan. Kiranya Tuhan kami kalau melakukan suatu perbuatan kesalahan Tuhan, biarlah kami belajar untuk mengakui dan bertobat dengan sungguh-sungguh seperti sosok Dismas ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Sebentar kami akan mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati sepanjang hari ini. Berkati anak-anak yang di rumah Tuhan. Berkati setiap orang tua. Dan setiap juga untuk berkati guru-guru yang mengajar di PJJ ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Goodbye.
Tuhan.